Allah Bapa kami, terima kasih atas kasih yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau telah memberikan kami keselamatan dari bahaya maut yang sedang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami masih berdoa Tuhan, untuk seterusnya Kau berikan keselamatan bagi kami, kesehatan bagi yang sakit, supaya kami di hari kemudian datang ke hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menumbuhkan iman percaya kami yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah keselamatan, Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, sebagaimana biasanya kita melaksanakan ibadah kebaktian pertangyangan setiap hari Rabu, tapi kini kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita. Firman Tuhan tertulis dari kitab Bilangan pasal 14 mulai ayat 17 sampai ayat 19 yang mengatakan demikian. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan, ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, pandangan orang tentu akan dipengaruhi bagaimana dia memaknai pelajaran dan pengalaman hidupnya di masa lalu. Orang Kristen tentunya sesuai dengan firman Tuhan akan mengimani bahwa hidupnya yang selalu ditopang, dituntun, dan dipeliharakan oleh Allah. Maka hal itu akan terlihat dari perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allahnya, dan juga terhadap sesamanya. Saudara-saudara, dari ke-12 orang yang terpilih dari 12 suku bangsa Israel, yang disuruh Musa mengintai tanah dan suku bangsa yang tinggal di dalamnya untuk mereka masuki, 10 orang berbeda dengan yang 2 lainnya, memberi pandangan dan laporan bahwa Yerusalem sangat kuat, temboknya dan penjaganya sangat ketat, suku bangsa yang tinggal di dalamnya besar dan tangguh untuk berperang, sehingga tidak mungkin mereka bisa memasukinya, mengalahkan mereka. Inilah
sumber malapetaka, mereka bersungut-sungut dan hendak melempari Musa dan Harun. Bahkan mereka menyesali Allah dengan mengatakan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir supaya mereka mati di padang gurun. Saudara, dua yang lainnya, Yosua dan Kaleb, sebenarnya mengatakan sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa negeri itu sudah diserahkan Tuhan kepada mereka dan harus memasukinya dengan kemenangan karena kekuatan Allah menyertai mereka. Negeri itu berlimpah susu dan madu, akan menjadi berkat asalkan mereka tidak memberontak kepada Allah, tidak memberontak kepada Allah. Pandangan mereka ini didasari karena mereka melihat Allah telah menyertai, membekali hidup mereka selama dalam perjalanan keluar dari Mesir, melewati banyak tantangan alam dan suku bangsa yang menghalau mereka, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi juga mereka melihat bahwa Tuhan menghukum mereka atas pelanggaran-pelanggaran atau pemberontakan yang mereka lakukan selama dalam perjalanan di padang gurun. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, untunglah Musa, seorang pemimpin yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya selama perjalanan mereka, memberikan nasihat, pencerahan kepada umat, dan mengambil suatu sikap dan keputusan sehingga amarah mereka atau bangsa itu yang marah dapat diredakan. Musa menjadi pengantara umat dengan Tuhan. Dia berdoa syafaat untuk mengayomi supaya Tuhan tidak melakukan hukumnya, menjalankan hukumnya, murkanya atas dosa mereka. Karena memang Israel sudah berulang kali melakukan dosa yang sama, yang serupa, bersungut-sungut kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasih mengampuni mereka sebagaimana sebelumnya telah mengampuni mereka atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama dalam perjalanan keluar dari Mesir. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan mendengarkan doa Musa. Tuhan selalu dan berulang kali berfirman dan memberikan hukum pada setiap kali mereka melakukan dosa. Allah membuat banyak tanda dan keajaiban sehingga mereka sadar dan bertobat, kemudian melakukan yang baik di matanya sehingga mereka diampuni. Namun hukum Tuhan akan tetap berjalan dan berlaku atas mereka yang berdosa, yang sudah menyakiti hati Tuhan, bahkan hingga sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Itulah hukum kebenaran Tuhan. Upah dosa ialah maut dan kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, sekarang mari kita merenung dalam situasi menghadapi wabah COVID-19 ini yang menakutkan dan juga sangat kita was-was, sangat kita takuti akan maut karenanya. Apa yang kita dan atau pikirkan serta bagaimana kita menyikapinya? Adakah sesuatu yang begitu saja berlaku tanpa sepengetahuan
dan rencana atau maksud Allah terhadap dunia dan manusia yang adalah milik dan kekuasaannya? Banyak yang kita dengar pendapat tentang situasi ini, seperti yang dikatakan bahwa hal ini biasa berulang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun. Dan ada yang mengatakan ini karena human error. Ada kebocoran nuklir di Cina. Atau ada yang mengatakan karena kerakusan manusia yang memakan binatang yang bervirus yang seharusnya tidak boleh dimakan. Seolah pendapat itu mengatakan tidak ada hubungannya dengan campur tangan Tuhan atas kejadian itu. Baru kemudian semakin lama situasi mengancam keselamatan kesehatan, perekonomian, dan kebutuhan manusia terganggu. Mulai banyak menyadari bahwa Tuhanlah yang sedang melawat dunia, melawat manusia yang berdosa atas kesombongan, keangkuhan, ketidakadilan, keserakahan, dan yang lainnya. Hal ini boleh kita lihat melalui media yang dalam tulisan dan perkataannya memanjatkan doa kepada Tuhan. Banyak yang menangis, yang meraung dalam doa, memohon ampun atas dosanya, supaya Tuhan atas kasih-Nya memberhentikan pandemik virus corona ini. Di saat seperti ini, kita merindukan, membutuhkan pemimpin yang seperti Musa, yang mampu menyadarkan bahwa kuasa, kebesaran, kemuliaan, dan kekuatan Tuhan melalui pandemik ini bekerja dan hendak dinyatakan supaya manusia sadar atas ketidaktaatannya, atas keras hatinya, dan untuk tunduk pada rencana kasih Tuhan, bahwa Dia menuntun kita, sedang menuntun kita menuju kebahagiaan yang dirancangkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Musa percaya bahwa Allah itu panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah-limpah, akan mengampuni yang mau sadar akan dosanya, yang mau bertobat dan mau tunduk atas perintah atau firman-Nya. Dengan iman kepercayaan itulah dia berdoa memohon pengampunan atas dosa umat-Nya, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan menunjukkan bahwa doa yang tulus karena imannya akan dikabulkan. Musa sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengayomi umat yang dipimpinnya menjadi disukai Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Namun juga Tuhan tidak menyukai orang yang berdosa, akan menghukum orang yang berdosa, supaya untuk kemudian setiap orang takut akan Tuhan dan tidak melanggar hukum dan melawan firman-Nya. Saudara-saudara, marilah kita untuk selalu beriman dan tunduk kepada Allah yang menuntun perjalanan hidup kita. Dia akan menyelamatkan kita menuju sukacita dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jauhkanlah dosa yang akan menimbulkan murka dan malapetaka dari jalan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan perjalanan hidup kami.
bahwa Tuhan yang selalu menuntun, membimbing, dan memberikan semua yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan kami, Tuhan, akan selalu mau percaya dan tunduk kepadamu, supaya kami Tuhan kasihi, supaya kami Tuhan sertai dalam perjalanan hidup ini. Biar semua hal boleh kami lalui dengan sukacita. Dalam sukacita karena Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan, di balik duka karena penyakit, karena kematian yang sudah terjadi dalam keluarga setiap Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ada sukacita besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah terhibur setiap orang yang berduka, biar mereka disadarkan Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan selalu ada bersama mereka, dan mereka akan selalu mendekatkan diri untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan doa permohonan kami ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.